Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli dengan NIM 31402000324. Di sini, di video kali ini, saya akan menerangkan tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Apa sih pengertian perubahan akuntansi? Perubahan akuntansi adalah perubahan atau modifikasi dalam hal metode atau prinsip akuntansi, pikiran akuntansi, atau entitas pelaporan. Contohnya seperti perubahan metode depresiasi aset, revisi estimasi piutang ragu-ragu, dan perubahan karena penggabungan perusahaan. Mengapa perubahan akuntansi perlu dilakukan? Ada beberapa alasan perubahan akuntansi. Yang pertama, berdasarkan pengalaman atau adanya informasi baru, perusahaan perlu mengubah estimasi pendapatan dan biaya. Perubahan kondisi perekonomian untuk lebih mencerminkan kondisi perekonomian terkini. Organisasi profesi akuntansi mengharuskan perusahaan untuk menerapkan standar, prinsip, atau metode akuntansi yang baru. Akuisisi, peleburan, pemekaran, pemecahan usaha bisa menyebabkan terjadinya perubahan entitas pelapor. Yang terakhir, tuntutan kepada manajemen untuk menghasilkan laba secara berlebihan. Apa tujuan perubahan tersebut? Nah, ada 3, yaitu yang pertama, struktur modal menjadi lebih baik. Yang kedua, pengolahan biaya menjadi lebih baik. Yang ketiga, memperbaiki capaian laba. Perubahan metode di dalam proses penyusunan laporan keuangan dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu perubahan dalam prinsip akuntansi, perubahan dalam kesatuan usaha, yang terakhir perubahan dalam taksiran akuntansi. Yang pertama, perubahan dalam prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi adalah perubahan prinsip atau metode akuntansi yang berlaku umum ke prinsip umum yang berlaku lainnya. Seperti contoh, perubahan metode depresiasi akibat tetap dari metode garis lurus berubah menjadi metode saldo menurun, perubahan metode cadangan kerugian piutang, perubahan metode breakdown biaya produksi dari variable costing berubah menjadi full costing, dan sebagainya. Perubahan metode pencatatan dari FIFO ke LIFO. Yang kedua, perubahan dalam kesatuan usaha. Perubahan ini biasanya terjadi dalam penyusunan laporan konsolidasi sebagai ganti laporan keuangan masing-masing perusahaan. Seperti perubahan dalam anak perusahaan yang laporannya dikonsolidasikan atau terjadinya penggabungan baru. Contohnya, perusahaan perorangan menjadi firma, perusahaan perorangan menjadi PT atau perseroan terbatas, firma menjadi perseroan terbatas atau PT. Yang terakhir atau yang ketiga adalah perubahan dalam taksiran akuntansi. Nah, di sini dalam laporan keuangan tidak semua informasi pada laporan keuangan itu didasarkan pada data sesungguhnya. Informasi tertentu didasarkan pada taksiran. Nah, taksiran akan berubah dengan adanya informasi baru atau bertambahnya pengalaman. Contohnya, taksiran penurunan nilai persediaan, taksiran nilai kegunaan, dan nilai residu akibat tetap. Ya, perubahan jumlah cadangan kerugian. Dalam perubahan ada 2 sifat perubahan akuntansi, yaitu
1. Perubahan bersifat kumulatif. 2. Perubahan bersifat retroaktif. Perubahan yang mempunyai akibat kumulatif. Biasanya laporan keuangan pada periode sebelumnya tidak perlu dikoreksi. Jumlah kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi dilaporkan dalam labor rugi komprehensif pada periode berjalan. Yang kedua, perubahan yang punya akibat retroaktif. Dalam hal ini, laporan keuangan periode sebelumnya disusun kembali sesuai dengan prinsip akuntansi yang baru. Jika masih terdapat sisa kumulatif, maka sisa tersebut dikoreksi ke saldo awal rekening laba ditahan. Nah, ada beberapa yang termasuk dalam perubahan retroaktif. Yang pertama, perubahan taksiran nomor aktiva tetap. Perubahan metode yang kedua, perubahan metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang. Yang ketiga, perubahan metode full costing ke variable costing. Analisis kesalahan. Kesalahan biasanya dilakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan dilaporkan dalam tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Ada 3 jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan dalam neraca. Yang kedua, kesalahan dalam laporan laba rugi. Dan yang ketiga, kesalahan yang mempengaruhi neraca dan laba rugi sekaligus. Yang pertama, kesalahan dalam neraca. Kesalahan dalam neraca hanya akan mempengaruhi penyajian aktiva, kewajiban, atau ekuitas pemegang saham. Contohnya, klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi hasil bayar sebagai piutang usaha, klasifikasi aktiva pabrik sebagai persediaan. Yang kedua, kesalahan dalam laporan laba rugi. Kesalahan dalam laporan laba rugi hanya akan mempengaruhi penyajian akun-akun nominal dalam laporan laba rugi. Contohnya, mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, mencatat pembelian sebagai beban piutang ragu-ragu, mencatat beban penyusutan sebagai beban bunga. Di sini di semua contoh tidak berpengaruh terhadap neraca. Ajudan reklasifikasi diperlukan jika kesalahan ditemukan pada tahun laporan dibuat. Nah, yang terakhir adalah kesalahan yang mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi sekaligus. Terdapat kesalahan akuntansi tertentu yang berpengaruh pada neraca dan laporan laba rugi sekaligus. Misalnya, kesalahan perhitungan fisik atau stok program persediaan pada akhir suatu periode akuntansi. Kesalahan perhitungan fisik terhadap persediaan akan mempengaruhi persediaan yang tercantum di neraca dan mempengaruhi juga nilai present akhir pada laporan laba rugi, sehingga jumlah harga pokok penjualan pada periode tersebut akan menjadi salah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.